حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim, majelis zikir, dan majelis kajian Masjid Istiqomah. Alhamdulillah, di pagi yang cukup dingin ini bisa bertemu lagi saya dengan ibu bapak sekalian untuk melanjutkan kajian sirah. Saat ini kita masuk ke bab yang ke-30. Bapak Ibu yang bawa kitab Nurul Yakinnya, ara yakinnya kitab nanti ada jadi dibungkus sangu. Kitab Nurul Yakin bab yang ke-30 Pak Haji. Ya, Wafdu Najran, pamidinu judul bab nama. Kalau saya beri judul di makalah yang saya susun, utusan Najran memeluk Islam. Tidak terasa lebih dari setengah dari Mukhtasar Nurul Yakin ini sudah kita bahas. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan namatkan kitab Sirah Nurul Yakin. Entah berapa tahun ya, tinggal witan irahnya Pak Haji orang teh kalau kitab sirah teh 2 bulan sekali ya, kita berusaha saja ya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak ibu, beberapa pekan yang lalu di bulan Desember saya membahas tentang masuk Islamnya Raja Najasyi, gitu ya. Masih ingat tidak? Ya. Jadi Raja Najasyi adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, yang Rasul pernah menyampaikan, inna bil ardil habasah malikan la yuzlimu ahadun ingdahu. Sesungguhnya di negeri Habsah ada seorang raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Sehingga Rasulullah SAW ketika merasakan bagaimana intimidasi orang-orang musyrikin Quraisy, khawatir beratnya ujian menyebabkan kaum muslimin menanggalkan akidahnya, sehingga oleh Rasul diizinkan untuk hijrah yang pertama ke Habsyah. Nama rajanya adalah Najasyi. Yang ketika tahu kedatangan utusan dari tanah Arab di Makkah, Najasyi melindungi, memberikan suaka politik kepada sahabat-sahabat Rasul. Bahkan Najasyi sendiri kemudian dia beriman terhadap Rasulullah, gitu ya Pak ya kisahnya teh. Sampai-sampai utusan dari orang-orang kafir Quraisy, Amr bin As dan Amr bin Walid, yang membawa hadiah yang banyak untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habsyah supaya dibalikan lagi ke Makkah, ditolak mentah-mentah oleh Najasyi. Bahkan Najasyi menghadiahkan salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasul yang hijrah itu untuk menjadi istri Rasul. Namina teh saha? Istri Rasul nu hadiah ti Najasyi teh Ummu Habibah.
Ya, jadi ada istri Rasul namanya Ummu Habibah yang itu mah hadiah dari Najasyi. Bahkan ibu bapak sekalian, ketika Najasyi meninggal, Rasulullah SAW melaksanakan sholat apa? Jenazah. Sholat gaib pertama itu ketika Najasyi itu. Ya, jadi bapak ibu itu pembahasan kita yang kemarin tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi sendiri agamanya apa bapak ibu? Nasrani. Ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Utusan Najron memeluk Islam. Bapak ibu ya, ini makalahnya. Kalau dalam kitab aslinya, Wafdu Najron, utusan dari Najron. Di mana Najron itu? Najron itu baladun bainal Makkah wal Yaman. Jadi Najron itu adalah satu daerah antara Mekah dan Yaman. Jadi lebih dekat ke Yaman. Banyak penduduknya beragama Nasrani. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena umat Islam yang pergi ke Habsah melewati Najron, sehingga mereka tersampaikan informasi bahwa ada nabi terakhir yaitu di tanah Arab, gitulah awalnya. Dari informasi para sahabat yang mereka itu hijrah pertama ke Habsah, informasi yang didapat, dan kemudian mereka mengirimkan, ada yang menyebutkan 20 orang, ada yang menyebutkan 30 orang untuk mendatangi Rasul dan berbaiat kepada Rasul. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, silakan lihat makalah yang saya susun ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa menjelaskan bahwa di kalangan Bani Israel itu tidak semuanya mereka membenci Islam. Ya, Bapak Ibu. Jadi di kalangan Bani Israel itu tidak semuanya mereka membenci Islam. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu meyakini kebenaran Islam. Sehingga di Istiqomah itu bisa dipastikan yang paling banyak berikrar syahadat itu adalah orang-orang Nasrani, Pak Ibu. Jadi orang-orang Nasrani lah yang paling banyak berikrar syahadat. Dan biasanya Nasrani yang Protestan. Dibanding Nasrani Katolik, lebih banyak Nasrani yang Protestan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surat An-Nisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran menjelaskan dari awal bahwa la tajidanna, lamu taukidnya 2, kata penegasnya 2, la tajidanna, sungguh-sungguh kamu akan dapati asyaddun nas, orang yang paling memusuhimu. Memusuhi siapa maksudnya Bapak Ibu? Rasul dan para sahabat, kemudian kepada kita umat Islam. Siapa? Alladzina al-yahuda walladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Sehingga ibu bapak sekalian, orang Yahudi itu mereka sakit hati dan tidak senang kalau umat Islam maju, kalau umat Islam memegang syariatnya. Mereka berupaya supaya umat Islam senantiasa ada di dalam zona kesulitan, ibu bapak sekalian ya. Sehingga di dalam Al-Quran
dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, Bapak Ibu, ada predikat yang Allah berikan kepada orang Yahudi. Predikatnya apa Bapak Ibu? Al-Maghdub atau Al-Dolun? Al-Maghdub. Kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Tah, al-maghdub ini predikatnya ke siapa? Orang Yahudi ya, Pak. Jadi orang Yahudi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu mereka memusuhi Islamnya sangat keras sekali. Surat Al-Baqarah tadi surat Al-Fatihah tadi ditegaskan lagi dalam Quran surat An-Nisa ini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda. Engkau akan dapati, sungguh-sungguh engkau akan dapati orang-orang yang paling keras memusuhimu kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau di antara orang tua kita dulu, kalau ada orang yang rada bedegong, kayak diatur, suka diucapinnya apa Pak Haji? Siga Yahudi wae gitunya. Siga Yahudi wae gitu ya. Kenapa? Karena Yahudi lah yang senantiasa merusak tatanan global ini. Bapak sekalian ya, ditegaskan dalam Al-Quran ini. Kemudian walladzina asyraku, dan mereka yang musyrik ya, seperti saudara-saudara kita di Rohingya kan oleh orang-orang Hindu Buddha, Bapak Ibu ya. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, dan sungguh akan engkau dapati aqrabahum mawaddatan, yang paling dekat persahabatannya lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Jadi Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa di antara orang Yahudi dan Nasrani, orang Nasrani masih banyak orang yang masih mau beriman kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Zalika, karena bi annahum minhum qissisina wa ruhban, karena di antara mereka ada para pendeta dan para rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi mereka tidak menyombongkan diri. Orang Yahudi mah merasa manusia pilihan dibanding dengan umat-umat yang lain, sehingga timbul perasaan sombong takaburnya. Orang Nasrani mah tidak demikian Bapak Ibu ya. Jadi zalika, demikian itu, bi anna minhum, kan di antara orang-orang Nasrani itu kisisina, ada para pendeta, wa ruhbana, dan para rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Orang yang tidak menyombongkan diri itu mudah untuk diberikan pengertian. Kalau orang yang sudah merasa dirinya di atas, ketika orang memberikan nasihat pasti sulit masuk. Tapi orang yang senantiasa di dalam tidak ada sedikit pun kesombongan, mudah untuk diberikan nasihat. Cirinya apa? Dilanjutkan. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Ini lanjutannya. Apabila sami'u, dan apabila mereka mendengarkan, ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa Bapak yang diturunkan kepada Rasul teh? Al-Quran. Jadi apabila mereka mendengarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran, tara a'yunuhum, maka
engkau akan melihat mata-mata mereka tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu, orang-orang rahib dan para pendeta itu, mereka mencucurkan air mata, kemudian mimma arafu, dari apa yang mereka ketahui, minal haq, dari kebenaran. Yaquluna, kemudian mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau orang yang bersih hatinya dibacakan ayat Quran, dia akan luluh hatinya dan meneteskan air mata. Ya. Jadi dibacakan ayat Quran teh beki ingat ke Allah sehingga dia meneteskan air mata. Sanes rinto, naon rinto? Rinto teh aya ragu rinto harahap kapungkur banyak. Pokoknya laguna teh mendawi-dawi tapi pikas sedihun. Ieu mah henteu. Jadi ketika meneteskan air mata, dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitulah. Bapak Ibu ya. Jadi ia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menyentuh hatinya sehingga dia meneteskan air mata. Nah, itu di antara orang-orang Nasrani di kalangan Bani Israel. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi pada usia 12 tahun oleh pamannya yaitu Abu Thalib dibawa ke negeri Syam, gitu ya. Ketika di negeri Syam, Abu Thalib bertemu dengan siapa? Kan salah seorang pendeta. Siapa namanya? Bukhaira, gitu ya. Kata Bukhaira, siapa yang membawa anak ini? Jangan dilanjutkan perjalanannya. Kenapa jangan dilanjutkan perjalanan? Karena kalau sampai ke Syam, maka anak ini akan ada yang membunuh, gitu kan ya. Nurut tidak Abu Thalib? Nurut. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bukhaira inilah salah satu di antara pendeta yang tahu bakal lahir seorang nabi di tanah Arab. Cuma ternyangka nahabet dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel itu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW tahanus di Gua Hira, Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasul pulang ke rumah sambil berkata kepada Siti Khadijah, Jamiluni, jamiluni, peluklah aku, selimutilah aku, selimutilah aku, gitu kan. Sampai Siti Khadijah, ada apa gerangan ini sampai ketakutan ini? Diceritakan oleh Rasul bahwa datang seorang makhluk yang tinggi besar yang mendekapnya, gitu kan ya. Nah, Siti Khadijah kemudian mencarikan solusi, tidak memarahi Rasul untuk ieu atuh nahabet kudu riweuh-riweuh ka gunung, ka tiris-tiris ngaripuhkeun abdi unggal poe ngirim tuangan gitu nya. Mending di bumi teh kitu Bapak Ibu. Siti Khadijah mah. Tapi Siti Khadijah memberikan solusi dan bertemulah dengan Waraqah bin Naufal, gitu ya. Kata Waraqah bin Naufal, apa yang datang ke suamimu itu adalah seperti yang dulu datang kepada Musa, gitu. Dan kelak suamimu akan diusir dari negerinya. Seandainya aku masih hidup, maka aku sendiri yang akan membela suamimu. Nah, Waraqah bin Naufal juga seorang beragama Nasrani yang tahu bahwa akan lahir seorang nabi terakhir. Tapi sebulan setelah pertemuannya dengan Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal meninggal. Bapak Ibu ya, itu kisahnya. Jadi termasuk Herakleus
Ya, Herakles itu adalah kaisar Romawi Timur. Ya, jadi Romawi itu ada dua. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat itu Roma, ibu kotanya. Ya Pak Ibu. Romawi Timur itu adalah Konstantinopel. Konstantin yang dulu dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, Herakles itu adalah kaisar Romawi Timur. Ya, kemudian juga orang Nasrani yang tergerak akan keislaman itu adalah diantaranya Najasyi. Yang jadi pertanyaan, kapan Bapak Ibu, kapan agama Nasrani berubah yang asalnya tauhidullah menjadi menyekutukan Allah? Nah gitu kan, kita harus tahu. Jadi kapan agama Nasrani berubah yang asalnya dia mentauhidkan Allah, kemudian berubah menjadi menyekutukan Allah. Saya mengutip Bapak Ibu ini dalam kitab tafsir ini ya. Ini kitab Umdatut Tafsir, tahqiqnya Ibnu Katsir, jilid yang pertama halaman 335. Saya ambil di sini Bapak Ibu. Saya kutip di sini ya. Jadi ini kutipannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, Bapak Ibu, kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah? Karena mau dibunuh oleh orang Bani Israel. Nabi dan Rasul menurut Ibnu Katsir jumlah semuanya itu ada 124.000 nabi. Jadi Nabi dan Rasul teh sadayana teh aya sabaraha? Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasul itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Dan sebagian besar nabi-nabi itu dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, terutama orang Yahudi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq, itu kan dalam Al-Qur'an. Dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Yang teriwayatkan saja Bapak Ibu, nabi siapa yang dibunuh begitu tragis oleh Bani Israel? Nabi Zakaria gitu ya. Kemudian satu lagi Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu seorang Najjarun, seorang tukang kayu. Bapak Ibu, Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria itu Najjarun, seorang tukang kayu. Dibunuhnya oleh orang Yahudi, digergaji. Begitu juga dengan Nabi Yahya. Dan Nabi Isa alaihissalam seandainya tidak diselamatkan oleh Allah, bisa jadi terbunuh juga oleh orang-orang Bani Israel. Nah, tapi Nabi Isa alaihissalam itu oleh Allah diangkat. Ketika Nabi Isa diangkat, Bapak Ibu, langsung ada Nabi tidak? Tidak kan ya? Tidak. Rasul kenabian Nabi Isa sampai Rasul menjadi Nabi itu ada masa futur, ada masa vakum dari kenabian. Lamanya berapa? 600 tahun. Karena Rasul itu lahir pada tahun 500-an. Rasul itu lahir pada tahun 500 Masehi gitu ya. Dari mulai kelahiran miladiah, kelahiran Nabi Isa, Bapak Ibu. Nah, dalam kurun waktu 600 tahun ini, maka terjadilah distorsi ajaran-ajaran kemurnian Nabi Isa alaihissalam. Kusaha faktor politik Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini nih. Bapak Ibu dari makalah yang saya susun ini. Kita lihat terjemahnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena upaya orang Bani Israel. Jadi dalam redaksinya gini, lamma rafa'allahu ilas samai, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, tafarraqat ashabu, maka terjadi perselisihan di antara sahabat-sahabat Nabi Isa itu, syi'an ba'dahu, berbagai macam firqah, berbagai macam kelompok. Faminhum man amana bima ba'athal bihi,
ala annahu Abdullah. Ada di antara kelompok orang-orang Nasrani itu yang masih berpegang teguh terhadap kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu bahwa iman ke Allah, Nabi Isa itu adalah seorang rasul. Wa minhum man ghala, tapi ada juga kelompok orang yang gulul, orang yang mengagung-agungkan, orang yang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Faja'alahu ibnullah, ada sampai berlebihan menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Bahkan yang lain menyebutkan Nabi Isa itu huwallah, dia sendiri Allah katanya. Wa akharuna qalu, dan yang lainnya menyebutkan salisus salasah, tiga dari yang tiga. Itu ya Bu. Jadi kapan itu? Kapan itu berlangsung? Selama 300 tahun. Jadi Bapak Ibu siap di sini ya. Nah, sini ya. Fashtamaru ala dzalika qariban min 300 sana. Terjadi perselisihan di kalangan Bani Israel itu, Bapak Ibu, di kalangan orang-orang Nasrani itu, ada kelompok yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Isa yang asli, bahwa iman kepada Allah, Nabi Isa itu seorang nabi. Ada juga yang gulu. Yang gulu ini ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, ada yang menjadikan Nabi Isa juga sebagai Allah, ada juga yang menciptakan salisus salasah, tiga dari yang tiga, yaitu Allah, anak Allah, dan Siti Maryam, gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak Bang Jaki lebih tahu masalah itu ya. Jadi kapan itu kejadiannya? Fastamara ala dzalika qariban min 300 sanat. Menurut Ibnu Katsir, kejadian itu setelah Nabi Isa meninggal terus berkelanjutan sampai 300 tahun. Jadi seberapa lama Pak? 300 tahun. Mata ketika 300 itu, summa nabaghalahum malikan min mulukil Yunani yuqalu Konstantin. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Kemudian atas kehendak, nabagha yang bagu itu berkeinginan, atas kehendak maliku min mulukil Yunani, salah seorang raja Yunani. Siapa? Konstantin. Jadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, karena keinginan dari raja Yunani yang bernama Konstantin, Bapak Ibu ya, fadakhala fi nasraniyan, maka ia mengilfiltrasi, maka ia menyusup ke dalam agama Nasrani. Jadi ada faktor politis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah mendengar Konstantin ya, ada ibu kotanya Konstantinopel gitu ya. Jadi Romawi Timur itu ibu kotanya Konstantinopel, mengambil nama pendirinya. Siapa? Konstantin itu. Maka Konstantinlah yang dia menginfiltrasi ajaran Nasrani, hilatan liyufsidahu, sebagai upaya tipu daya untuk menghancurkan ajaran yang pokok dari ajaran Nasrani itu. Bapak Ibu, fa innahu kana falasufan, dia itu seorang filosof. Jadi Konstantin itu awalnya seorang filosof, karena pintar Bapak Ibu sehingga dipilih menjadi seorang raja ya. Kemudian wakila jahlan minhu illa annahu badalahum dina masih wa kharafahu, karena kebodohannya, kan dia tidak tahu ajaran Nabi Isa Bapak Ibu, karena dia bukan murid langsung Nabi Isa. Setelah 300 tahun sepeninggalan Nabi Isa, Konstantin masuk ke dalam ajaran Nabi Isa, yuhar badalahum, dia merubah-rubah ajaran Nabi Isa, wa harrafahum, dan mengganti-ganti ajaran Nabi Isa, gitu Pak Ibu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa naqasa minhu, ia tambahi sesuai kehendaknya, ia kurangi sesuai kehendaknya. Makanya ini bahayanya politik itu Bu.
Jadi kalau politik dipegang oleh orang-orang yang ambisi terhadap duniawi, dia bisa merubah, bikin undang-undang, bikin aturan, sehingga Konstantin. Kemudian dia wawudiat lahu qawanin, dia membuat aturan undang-undang. Dalam ajaran apa Bapak Ibu? Dalam ajaran Nasrani itu. Ya. Kemudian wa amanatul kubra allati khiyanatul haqir, dan sesungguhnya dia itu telah berkhianat yang besar terhadap ajaran Nasrani. Saya ketika baca kitab ini baru tahu, jadi agama Nasrani berubah dari ajaran yang pokok menjadi seperti saat ini, itu karena faktor politik seorang raja Yunani yang bernama Konstantin itu. Dialah yang merubah-rubah, nambahan, ngurangan, sakohoyongna. Maka mengapa Islam itu di antara ahamyatul khams, 5 yang pokok, hifdzuddin kan gitu ya, menjaga akidah, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian satu lagi hibun nasl, menjaga kehormatan. Di antaranya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi ada 5 dalam ajaran Islam Bapak Ibu, yang itu concern. Islam itu sangat ketat, tidak boleh dirubah. Pertama, hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu menjaga jiwa. Kenapa orang yang membunuh dibunuh lagi, gitu kan ya? Kenapa orang yang membunuh dibunuh lagi? Karena kalau seandainya pembunuhan itu dibiarkan, maka dia akan balas dendam untuk saling membunuh. Itu hifdzun nafas. Yang kedua, hifdzul akal. Hifdzul akal, kenapa khamar, kenapa minuman keras atau zat-zat yang memabukkan itu haram? Karena Islam wajib menjaga akal. Orang yang bisa melaksanakan kewajiban adalah mereka yang berakal. Ketika Islam jaga akal dirusak dengan zat-zat itu, maka orang yang mabuk itu zaman Rasul dicambuk sampai 80 kali. Ku Umar mah jadi 100 kali. Kemudian yang ketiga, hifdzul mal. Kenapa riba haram, mencuri haram, merampok haram? Kenapa haram? Bahkan ancamannya yang mencuri di apa? Yang mencuri itu ancamannya dipotong tangannya. Asyariku wasariku itu ya Bu. Bahkan yang riba, orang yang melakukan transaksi riba, oleh Allah fa'zanu biharbim minal rasul, maka mari kita berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka yang pelaku riba diajak perang taku Allah jeung Rasulna. Sok menang moal mun perang jeung Allah jeung Rasulna Pak Ibu. Moal menang sama meroganya. Nah, riba haram, kemudian mencuri haram. Karena itu hifdzu mal, menjaga harta. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga kehormatan. Zina, pelaku zina, zina muson itu dicambuk, ghair muson itu dirajam. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan. Sehingga anak teh itu budak saha. Pak Haji, itu budak saha gitu kan jelas gitu. Ibu hajah itu putra saha jelas. Karena kalau tidak jelas ayahnya bisa jadi kawin kadulur. Nah yang terakhir adalah hifdzuddin. Kenapa yang bid'ah itu haram? Kenapa aliran-aliran sesat itu haram? Mengakui ada nabi setelah Rasul itu haram. Bahkan menyebutkan tidak wajibnya zakat. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Bapak Ibu, kan Rasul teh ketika Rasul meninggal langsung dikurebkeun Pak Bu. Jadi ketika Rasul meninggal, kan harusnya makan ada beberapa hal al-ajlatu minasyaiton, tergesa-gesa teh termasuk dari perbuatan setan. Illa khamsah, kecuali 5. 1, tahdzidul mait, anu meninggal
enggal dikurabkeun. Kemudian tazwijul bikri, menikahkan yang ada pasangan anak. Jadi Bapak Ibu, mun ibu gaduh murang kali istri, bapak pun sok enggal nikahkeun. Nah, parentah. Jadi nikah muda itu eta aya hadisna. Kemudian it'amu dzuyub, memberikan makanan bagi yang tamu, Bapak Ibu ya. Kemudian taubatu minadzanbi, taubat dari kesalahan. Yang kelima qada'udain, mayar hutang. Tah eta ku diprioritaskan. Di antaranya kan yang tadi menyegerakan dalam pengurusan. Tah Rasul mah Bapak Ibu, Rasul mah ketika meninggal tidak langsung dikurupkeun teh. Kenapa tidak langsung? Karena milih heula saha anu bakal jadi pemimpin ngaganti Rasul. Setelah ada yang nyebutan 3 hari, ada yang menyebutan 7 hari, terpilihlah Abu Bakar, baru kata Abu Bakar kurabkeun Rasul. Tah, Bapak Ibu, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, apa ya Abu Bakar henteu open house, sararumpi, salamat, henteu kitu Abu Bakar mah. Naon Abu Bakar mah khutbah iftitah, yang aku tolong adalah orang yang duafa. Kemudian diantaranya Abu Bakar teh memerangi harokal hadamah wa irtidad, memerangi yang gerakan-gerakan pemurtadan dan penghancuran Islam. Di antaranya Musailamah al-Kadzab anu mengaku dirinya seorang nabi, sehingga banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena Rasul tidak ada lagi. Ya, di perangan heula aku Abu Bakar. Kenapa itu diprioritaskan? Karena hifdzuddin, ngajaga agama, jangan sampai agama itu rusak oleh aliran-aliran sempalan ini. Kalau agama itu rusak, siga Nasrani deui. Pak Ibu. Halo. Araya teh? Bisa habis semangat teuing gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Ya. Tah, Bapak Ibu, ulangi lagi. Jadi siapa yang merubah ajaran Nasrani itu siapa Bapak Ibu? Konstantin, ya. Kemudian dia membuat konun, dia membuat aturan. Apa di dalam aturan itu? Wa uhila fi zamanihi lahmul khinzir, dihalalkan ketika zaman Konstantin itu daging babi. Jadi daging babi jadi halal. Wa sallallahu ilal masyriq, dan salat menghadap ke timur. Karena Romawi timur teh ya. Gitu ya. Wa syawwaru lahu kananis wal ma'abid waswami, kemudian dia membangun tempat-tempat ibadah. Di tempat-tempat ibadah itu dibuatlah patung-patung. Disebutkan di sini mayazidu ala isna asal alfa ma'badin, sampai kurang lebih sekitar 12.000 patung. Jadi setiap tempat ibadah aya patung satu. Jadi teu aneh ina nu kaari itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Konstantin lah yang merubah ajaran kemurnian Nasrani. Tapi ada kelompok yang dia ingin tetap kepada ajaran Nabi Isa yang pokok, yaitu diantaranya satu Herakles, dia tahu. Kemudian Najasyi, kemudian Waraqah bin Naufal, kemudian Bukhairah, dan banyak di antara Nasrani seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu, dalam Al-Quran predikat Nasrani disebut apa? Dolun ya. Dalam surat Al-Baqarah Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau murkai, bukan pula orang yang engkau sesatkan. Kalau murkai predikatnya ke saha? Ke Yahudi kan? Kalau yang disesatkan siapa? Nasrani. Orang yang sesat bisa suatu saat dia sadar dari kesesatannya? Bisa. Sehingga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa turun dari mual. Bang Jaki, Nabi Isa turun lagi nanti. Turun lagi. Ketika Nabi Isa turun itu kan Nabi Isa
ada beberapa tugas yang belum tuntas, ya. Ibu, syarat kan kita teh alam rahim gitu ya. Terus alam rahim, alam naon deui? Alam dunia. Terus alam dunia naon? Alam barzah. Terus alam akhirat teh nya anu hisaban. Nabi Isa ngalaman alam rahim. Sok caritakeun kumaha alam rahim ibu. Sok, Pak, abis napas di rahim kieu-kieu. Tiasa siga kitu? Sugaan misalnya gitu. Tiasanya alam rahim wae urang teh apa? Ya. Nabi Isa sudah mengalami alam barzah? Teu asing kepancan maut Nabi Isa. Ya. Karena salat alam maut, salat mengalami alam barzah mah harus melewati satu fase namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bapak Ibu tos siap? Mugia sing husnul khotimah. Ya. Nah, karena Nabi Isa belum mengalami yang namanya alam barzah, Nabi Isa teh turun heula. Tugas Nabi Isa satu, apa yang pertama? Membunuh babi, gitu kan ya? Kedua, apa? Menurunkan salib. Ketiga, membunuh Dajjal, gitu kan tiga. Ya, tugasnya Dajjal mah tos puguh matek maut nate paehna ku saha si Dajjal mah? Ku Nabi Isa. Bapak Ibu, membunuh babi, menurunkan salib ku Nabi Isa nyarira. Nabi Isa datang ke gereja turunkeun salib. Aya babi dibunuh. Nah aku Nabi Isa gitu. Atuh citek teuing gawean sih gitu mah ya. Manya Nabi Isa nguliling sa gereja sa dunia. Apa? Nabi Isa memberikan kesadaran kepada orang-orang Nasrani bahwa selama ini dia telah disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga di akhir zaman mereka sadar bahwa selama ini kita telah disesatkan oleh Yahudi. Ketika dia sadar bahwa dia itu telah dimanfaatkan, maka dialah sendiri yang membunuh babi dan menurunkan salib itu. Iman ke Nabi Isa, katakan Nabi Isa Nabi terakhir Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, maka Taifah Mansurah. Ya, ini dalam kitab ini ada juga ya Bapak Ibu ya, dalam kitab ini di akhir zaman bahwa Nabi Isa itu akan turun, takhsisus Syam biduhri nuril isyarah. Jadi Nabi Isa itu akan turun di negeri Syam. Nah, itu mah panjang deui ngajelaskeun. Nah, Nabi Isa itu turun Bapak Ibu. Jadi orang Nasrani mah ada kemungkinan dia akan sadar dari kesesatannya. Tapi perlu proses, perlu waktu. Gitu ya. Perlu proses, perlu waktu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Taifah Mansurah yang berpegang teguh, Taifah Mansurah kelompok kecil dari kaum muslimin yang berpegang teguh terhadap ajaran Quran dan Sunnah, mereka itu di backup oleh orang-orang Nasrani yang telah mendapatkan hidayah itu. Ya mudah-mudahan weh murang kali urang gitunya, putu urang atau cicit urang, ya manusia-manusia pilihan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, jadi yang merubah ajaran Nasrani siapa Bapak Ibu? Konstantin. Ya, dosana siga kumaha ieu Konstantin merubah ajaran Nasrani. Nu asalna tauhidullah, jadi pangeran tuh ada 3. Satu Tuhan Allah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus itu ya. Kayak gitu. Luar biasa, subhanallah. Nauzubillahi min zalik ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi politik dipegang orang-orang yang tidak soleh, rusak sih kayak gitu. Karena dia kuasa buat undang-undang. Konstantin, dah malah yang undang-undang. Boleh makan babi, boleh ngebangun gereja dengan patung-patung. Dibolehkannya zina, gitu ya. Khamar dibolehkan. Dia dengan ketika ada yang menentang,
yang menentang dihabiskan. Itu undang-undang makuatna siga kita. Mantakna Bapak Ibu, carilah pemimpin anu soleh siga Panasir. Kemarin muridnya Buya Muhammad Nasir, Ustaz Syuhada Bahri meninggal. Ya, padahal muridnya langsung. Muridnya Nasir Panasir. Kan Panasir mah negarawan yang hampir bisa dipastikan teu aya cacatna. Panasir. Ya, dan tidak ada gantinya sampai saat ini. Yang bisa menyatukan ornamen umat Islam. Hanya NU anu mislet teh, yang lainnya bersatu. Di bawah Panasir itu. Mudah-mudahan nanti terlahir pemimpin-pemimpin yang hebat sekali berPanasir. Kalau tidak, datang weh jiwa sia Konstantin, Islam diobok-obok. Buat aturan tidak boleh ke masjid, buat aturan mun ke masjid kudu kieu. Lupa aturan Allah dan Rasulnya, lupa perintah Allah dan Rasulnya, seolah-olah aturan bikinan manusia itu segala-galanya. Gitunya aturan segala. Ya luar biasa pengaruh ini mah. Cek saha eta teh? Ieu saur tafsir. Sana cek abdinya tafsir tafsirnya kieu ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas ini dalam tafsirnya. Seberapa menit Pak? Oh, atasnya setengah. Ibu di awas nyari ratu Ibu. Aduh Ibu mendengar lu semangat Mata kabi kudu semangat ya. Sok Bapak Ibu, ini kanu iya kanu ina di sini lagi ya. Fi sanatil asyirah, ya, ketika tahun ke-10 wafada alaihi wafdun min Nasara Najran, datang kepada Nabi SAW dari Nasrani Najran. Jadi Nasrani siapa Bapak Ibu? Najran. Tempatnya di mana? Antara Saudi Arabia dengan Yaman. Untuk apa mereka? Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habsah wa kanu isrina rajulan. Kabar tentang Nabi yang sampai kepada mereka itu dari perantara orang-orang yang berhijrah ke Habsyah, gitu ya. Karena sama agamanya, di Habsyah Najasyi Nasrani, di Najran oge Nasrani. Sampai berita ada orang yang minta perlindungan ke Habsyah yang mengaku dia pengikut Nabi baru, gitu kan? Sampai oh benar sudah, tak langsung Najran mah datang ke Rasul, ketemu benar itu Nabi. Setelah ditanya, dipelajari dengan kitab suci Injil yang dia tahu, baru dia berbaiat. Ya, lanjutkan. Faqara alaihim Rasulullah SAW Qur'ana. Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Wa amanu kulluhum, dan mereka iman semuanya. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau hidayah mah sekali dibacakan ge teu seueur ngabantah, langsung we iman. Apa yang dibacakan oleh Rasul? Ini Bapak Ibu surat Qasas. Turun ayat ya Bapak Ibu, turun ayat ini. Asbabul nuzul surat Al-Qasas ini. Allazina atinahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina. Mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Jadi membenarkan kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Nah, mereka diberi pahala 2 kali. Jadi pahala sebelum dia
menjadi muslim, kemudian pahala setelah dia menjadi muslim. Jadi seperti emas 2 kali pahala nantinya. Ya. Disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebatilan. Wa yadrauna bil hasanati syai'a wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian dari apa yang mereka berikan, rezikan, mereka menafkahkannya. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabataghi jahilin. Bagi kami amal-amal kami, bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ke siapa ucapan ini? Ucapan ini ke Abu Jahal, Bapak Ibu. Ya. Nah, nomor 5-nya nih, perhatikan nomor 5-nya. Perhatikan nomor 5-nya nih. Ya. Nomor 4 sanes nomor 5. Abu Jahal mengancam mereka masuk Islam. Fawabbahum Abu Jahal. Jadi ketika datang Najron ke Rasul, berita itu sampai ke Abu Jahal. Abu Jahal langsung mengancam mereka. Ya. Faqalu lahu, kemudian Abu Jahal berkata, lakum ma'antum. Ya, jadi Abu Jahal itu kata-katanya ini Bapak Ibu. Ma ra'aina rukban ahmaku minkum. Jadi Abu Jahal tuh bilang ke utusan Najron, tidak ada penunggang yang lebih bodoh dari kamu. Kasaha teh Bu? Ka utusan Najron. Cek saha? Cek Abu Jahal. Ma ra'aina rukban ahmaku minhu. Tidak ada penunggang kuda yang lebih bodoh dari kamu. Arsalakum qaumakum ta'lamuna khabar hadza rajul. Engkau mengutus beberapa utusan untuk membenarkan ajaran orang ini, maksudnya ka Rasul. Fasobbatum, kemudian Anda tinggalkan ajaran Anda dan masuk kepada ajaran Rasulullah. Jauh-jauh hayang abus Islam, urang wae anu deket. Cek Abu Jahal teh, urang wae anu deket henteu gitu nya. Nah gitulah kurang lebih ya. Jadi itu masalah hidayah Bapak Ibu. Sehingga turunlah ayat ini, lakum ma'antum alaihi walana ma'akhtarnahu. Nah, orang-orang Najron ini menjawab, ya, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi jahilin. Bagi kamulah apa yang kamu pegangi, bagi kami apa yang kami pilih. Jadi a'maluna wa amalukum teh bukan ke sesama muslim. Sesama muslimah tawasau bil haq tawasau bis sabr. Tapi amaluma amalukuma kan non muslim, Bapak Ibu. Kan Nasrani karep silakan Anda agama Nasrani. Ka Yahudi angger silakan saja. Ke Hindu Buddha silakan aja. Lakum amalukum walana amaluna gitu kan. Jadi ke orang kafir mah prinsip itu. Jangan sampai ke sesama muslim siga gitu. Ke sesama muslimah harus tawasau bil haq tawasau bis sabr. Saling menasehati. Kenapa saling menasehati? Karena kalau tidak menasehati saudara kita sama muslim, di akhirat ketika mereka diminta pertanggungjawaban, kita katarik-tarik. Masuk ke surga seseorang itu, ya Allah, pada kaim lebet ke surga, abdi jamaahna pada kaim ngaos, abdi gapleh diantepkeun wae. Gitu ya. Pada kaim ka salat, abdi mabok diantepkeun wae, teu ridho ya Allah. Turun deui ya. Jadi sesama muslimah tawasau bil haq tawasau bis sabr. Karena bakal kabaud Bapak Ibu sama muslimah. Bapak Ibu anak diantep wae, henteu bakal katarik-tarik. Kalau ibu bapak punya menantu sok nikah kapun anak tapi kudu ngaji. Nah syarat kudu ngaji Ibu. Kudu ngaji. Kenapa? Karena ngajilah yang akan terus menyirami. Lamun teu ngaji hate urang bakal kumaha gersang. Lamun gersang tumbuh tidak tanaman itu? Moal atuh paeh nu aya. Tapi kalau ngaji hati kita disiram terus.
sehingga subur terus. Eta pentingna ngaji ya Pak Ibunya. Alhamdulillah beki tebih ka dieu, beki ageng pahalana. Abi tiba le endah ka dieu, nyubuh ka dieu. Dugi ka dieu nah hoyong tepang sareng ibu apa sadayana. Tos satu Bapak Ibu tos langkung 5 menit tuh nya. Cakap apa tentang lami-lami ting ya. Bapak Ibu hatur nuhun, jazakumullah khairan, mudah-mudahan 2 bulan depan kita bertemu lagi membahas tentang kewafatan Khadijah. Nah, ini mah ibu-ibu kumaha Siti Khadijah sampai Rasul kamu meteras. Nah, kumaha resepna supaya cara ke ibu kamu meterus ke ibu. Tak kudu terang rahasia Siti Khadijah gitu ya. Segitu aja ya Bapak Ibu, mohon maaf yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya kealfaan saya. Mohon Ibu Bapak istiqomah, tetap istiqomah. Jaga kesehatan semampu kita, tapi jangan sampai meninggalkan syariat ya. Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu, hatur nuhun. حي على الفلاح